Nasab tidak menjadi parameter kalau tidak disertai dengan ilmu. Belajar agama, maka belajar kepada orang yang betul-betul memahami agama, meskipun orang itu tidak berstatus sebagai habib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini, yang ada di samping saya ini merupakan penjelasan dari Kiai Haji Kholil Nafis mengenai nasab seseorang dan status ilmu yang melekat pada diri seseorang. Menurut Kiai Haji Kholil Nafis, meneliti nasab pribadi seseorang itu sangat penting karena bertujuan supaya menjadi jelas silsilah keturunan jalur nasab manakah orang dimaksud. Tetapi meneliti nasab bukan untuk menghantam pribadi seseorang atau ingin mengadu domba, apalagi hanya untuk main sombong-sombongan. Itu menurut beliau tidak produktif, sangat tidak baik. Mencari nasab itu bersifat urgensif karena menjadi bagian vital dalam ajaran Islam, yaitu hifdun nasl, memelihara keturunan, dalam artian ingin mencari tahu benar tidaknya, valid tidaknya nasab seseorang yang orang itu mengaku memiliki cantolan ke atas. Sombong-sombongan dengan nasab itu tidak baik, meskipun jalur keturunan baginda Nabi, nasabnya tersambung kepada baginda Nabi. Apalagi nasabnya memang tidak jelas apanya yang mau disombongkan. Menurut Kiai Haji Kholil Nafis, nasab tidak lebih tinggi daripada ilmu. Kalau mau dibedakan harus terpaksa diparsialkan, diklastrisasi, dibeda-bedakan satu dengan yang lain, antara habib dengan orang alim berilmu. Menurut beliau lebih tinggi orang alim, orang yang berilmu, atau orang yang punya wawasan ahli dalam ilmu. Kendati keturunan Nabi sekalipun, namun tidak berilmu, dalam urusan kita belajar agama, ya harus kepada orang yang alim, orang yang berilmu. Nasab tidak menjadi parameter kalau tidak disertai dengan ilmu. Artinya kalau kita ingin belajar agama, maka belajar kepada orang yang ahli ilmu. Artinya orang yang betul-betul memahami agama, meskipun orang itu tidak berstatus sebagai habib. Masa kita mau belajar kepada habib, tapi habib itu tidak ahli agama? Ya jangan belajar kepada mereka yang tidak ahli dalam agama, harus belajar kepada ahlinya. Sungguh pun demikian, tidak berarti penghormatan kepada habib, keturunan baginda Nabi, makin berkurang. Malahan sebagai orang Islam, kita wajib menghormati para habaib karena dalam tubuh mereka mengalir darah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kalau dibedakan dengan terpaksa kedudukan habib dan orang alim atau orang berilmu, ulama, memang pasti menimbulkan menuai kontroversi. Namun ilmu harus diketahui tetap menjadi prioritas dalam hidup seseorang, baik bernasab langsung kepada baginda Nabi ataupun tidak menjadi bagian dalam nasab langsung kepada baginda Nabi. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita simak bareng-bareng penjelasan dari Kiai Haji Kholil Nafis. Berikut ini dia videonya. Kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus.
Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pemandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat. Bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi. Itu Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman, nggak bisa menolong. Nabi Nuh, Kan'an, putranya nggak beriman, nggak dapat. Teman-teman yang berbahagia, itu pendapat yang terakhir menurut saya menarik menjadi topik tersendiri ya. Tetapi itu kan berkesinambungan penjelasan beliau yang terakhir dengan penjelasan yang pertama itu. Nah teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukan dengan perkataan Kiai Haji Khalil Nafis yang memposisikan ilmu, artinya orang alim, ulama berstatus lebih tinggi daripada habib yang tidak berilmu, yang biasa-biasa saja. Tetapi dalam konteks beliau tidak ingin memicu pro dan kontra mengenai situasi yang hari ini berhubungan dengan nasab Alawi yang saling tarik menarik antara pro dan yang kontra yang sudah memanas ini. Kiai Haji Khalil Nafis hanya ingin memberikan alternatif argumentasi atas kemelut nasab di Indonesia. Itu gambaran-gambaran secara umum. Sebagaimana sering saya juga katakan, orang yang meneliti nasab mengenai khusus spesifik nasab Alawi barangkali bertujuan baik, hanya ingin memastikan benar tidaknya sebagai keturunan baginda Nabi. Ataupun kalau ada maksud tertentu, ya Allah a'lam, mereka lebih tahu. Tetapi intinya, menurut Kiai Haji Khalil Nafis, mengetahui nasab itu sangat penting. Karena termasuk ajaran Islam dalam konsep hidup. Nah teman-teman, itu yang dapat saya ulas pada video kali ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.